Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi masih dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan khusus membahas ya, tentang pelatihan soal-soal khususnya untuk sifat-sifat perioda. Ya. Ini juga mungkin salah satu untuk penilaian tes lisan atau tes lisan secara daring. Ya. Jadi sebetulnya untuk sifat-sifat perioda ini masih termasuk ke dalam materi sistem periodik unsur. Baiklah, dan sebelumnya kalian juga kalau lupa ya pelajari kembali itu tentang video pembelajaran sistem periodik unsur yang telah lalu. Nah, baiklah, ada soal yang nomor 1 ya. Ini diketahui unsur atau atom X dengan nomor atomnya 11 dan ada unsur atau atom Y dengan nomor atomnya 12. Nah, pertanyaannya, prediksikan ya manakah jari-jari atomnya yang paling besar ya. Ini kita lihat jawabannya, trik menjawabnya bagaimana. Itu yang pertanyaan yang paling mudah ya. Kalau ditanya jari-jari atom, kita buat ya konfigurasi elektronnya. Yang paling mudah menggunakan konfigurasi dengan kulit ya. Kalian masih ingat ini unsur atau atom X ya, nomor atomnya tadi 11. Kita buat ini pada kulit K tentunya ada 2 elektron, pada kulit L ada 8 elektron, dan pada kulit N itu ada 1 elektron ya. Jadi semua kulit yang dipakai ada 3 ya. Kemudian juga unsur atau atom Y ini juga sama. Pada kulit K ada 2 ya, kulit L ada 8 dan kulit M nya 2 karena dia nomor atomnya tadi 12 ya. Jadi kalau kita lihat jumlah kulitnya sama-sama ada 3 kulit ya. Jadi secara sepintas mungkin kalian bisa menduga bahwa jari-jari atomnya sama ya, karena pengertian jari-jari atom kan jarak dari inti ke elektron paling luar ya. Ternyata ini tidak ya. Nah, kita bahas di sini. Oke, penjelasannya kita lihat di sini ya. Jadi ingat, kalau kasusnya kulitnya sama ya, tetapi elektron terluarnya atau Fi-nya, elektron valensinya itu berbeda ya, maka sebetulnya yang lebih banyak elektron valensinya itu daya tarik intinya akan lebih kuat ya. Jadi daya tarik inti pada elektron terluar pada elektron valensi akan lebih kuat. Akibatnya apa ya? Berarti kalau lebih kuat ditarik kan seolah-olah akan mengkerut ya, semakin pendek jaraknya, maka jari-jari atomnya juga akan semakin pendek ya. Jadi ingat, pada kasus ini kalau kulitnya sama tapi elektron valensinya berbeda, maka yang lebih banyak elektron valensinya, daya tarik inti pada elektron terluar tersebut akan semakin kuat. Akibatnya akan semakin mengkerutkan pendek, berarti jari-jari atom juga akan semakin kecil ya. Jadi itu ya. Nah, sebaliknya kalau elektron valensinya sedikit, daya tarik intinya juga kepada elektron tersebut ya akan semakin kurang kuat begitu ya. Jadi kalau kita dibandingkan dari pertanyaan tadi, manakah jari-jari atomnya yang paling besar ya? Nah, yang paling besar sudah jelas ya, berarti unsur atau atom X kan ya, karena tadi itu walaupun kulitnya sama ya, tetapi elektron valensinya kan lebih kecil untuk atom X atau unsur X ini ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau elektronnya lebih besar, maka daya tarik intinya terhadap elektron tersebut akan lebih kuat, maka akibatnya jari-jari atomnya akan lebih kecil ya. Jadi jawabannya jelas di sini. Karena itulah atom Y ya, atau unsur Y tadi lebih kecil jari-jari atomnya dibandingkan atau daripada atom atau unsur X ya. Jadi dengan kata lain, jari-jari atom X lebih besar dari jari-jari atom Y. Oke ya, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Oke. Kemudian ada soal yang kedua ya. Ini hampir sama kasusnya ya. Diketahui unsur atau atom X nomor atomnya tetap 11 dan unsur Y atau atom Y nomor atomnya 12. Ini prediksikan
pertanyaan berbeda ya, tadi jajar atom, sekarang prediksikan energi ionisasinya yang lebih kecil yang mana. Nah itu ya, berikut alasannya. Nah, dalam menjawab soal seperti ini sama seperti tadi ya, kita buat, manfaatkan, kita sudah belajar konfigurasi elektron dengan kulit ya, seperti biasa kita buat ini pada kulit K untuk atom X ya, ada 2, kemudian pada kulit L ada 8, dan pada kulit M ini ada 1 ya. Juga dengan unsur atau atom X sama ya, nomor atomnya tadi 12, berarti 2, 8, 2. Ini juga kan kulitnya sama-sama 3 kulit, yang berbeda tetap ini kan elektron valensinya ya, seperti tadi. Cuma sekarang yang ditanya mana energisasinya yang paling kecil ya. Jadi unsur atau atom X dan Y itu sama-sama akan memiliki 3 kulit ya, maka secara sepintas jajar atomnya juga akan sama ya. Tetapi kan tadi sudah dijawab di soal pertama ya, diingat lagi tuh ya, diulang. Nah demikian juga energi ionisasinya akan sama sepertinya. Nah, tetapi ternyata atom X atau unsur X ini ternyata lebih kecil energi ionisasinya. Ini mengapa ya, kita bahas ya. Jadi elektron terluar seperti tadi sudah sebutkan atau elektron valensinya dari unsur atau atom Y itu kan tadi ada 2 ya, yang ini ya, berarti lebih banyak daripada untuk atom atau unsur X ya. Maka otomatis ya, daya tarik inti pada elektron terluar untuk atom atau unsurnya ini lebih kuat. Maka kalau lebih kuat ditarik berarti kan sukar dilepas ya. Nah, ingat kan kalian cirinya bahwa kalau energisasi kecil itu artinya kan mudah melepas elektron ya. Nah itu ya, ingat kuncinya atau kata kunci atau passwordnya itu. Jadi kalau elektron energisasinya kecil artinya dia mudah melepas elektron. Nah sedangkan di sini untuk unsur atau atom Y kan jajar atomnya kan lebih kecil, artinya karena ditariknya lebih kuat dari inti ke elektron terluar, berarti sukar dilepas kan. Nah otomatis energisasi juga akan semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau energisasi kecil artinya kan mudah dilepas ya. Nah ini kebalikannya, untuk unsur atau atom Y itu jari-jari atomnya kan kecil ya, terlihat dari elektron valensinya lebih banyak dibandingkan untuk unsur atau atom X ya. Maka daya tarik intinya untuk yang atom Y ini lebih kuat, berarti sukar dilepas elektron valensinya, maka butuh energisasi juga yang besar ya. Nah karena itu dalam hal ini yang ditanyakan energisasi yang paling kecil siapa ya, sudah bisa kita jawab kan ya. Nah seperti ini. Oleh karena itulah atom Y kan lebih besar energisasinya daripada atom X ya. Atau unsur atau atom X energisasinya lebih kecil dari unsur Y. Dengan kata lain, untuk unsur atau atom X ini mudah melepas elektron karena jari-jari atomnya lebih besar dari unsur Y ya, atau atom Y. Oke. Nah soal yang terakhir nah ya, diketahui ini sama ya, unsur atau atom X nomor atomnya juga 11 dan unsur atau atom Y dengan nomor atomnya 12. Tapi sini pertanyaan berbeda. Prediksikan manakah yang paling elektronegatif, berikut alasannya. Oke ya. Jadi tetap saja kita untuk menjawabnya menggunakan konfigurasi elektron dengan kulit ya, seperti biasa tadi. Ini untuk unsur atau atom X kan nomor atom 11 ya, pada kulit K2, pada kulit L-nya 8, pada kulit M-nya 1. Ini berarti ada 3 kulit masih sama ya, yang digunakan. Untuk unsur atau atomnya juga ini ada 3 kulit yang digunakan, tapi tetap yang berbeda itu elektron valensinya. Nah kalau ditanya mana yang paling elektronegatif, kita ingat passwordnya, kata kuncinya ya. Jadi kalau yang paling elektronegatif artinya kan unsur atau atom tersebut lebih kuat menarik atau menerima elektron dari atom yang lain. Itu kata kuncinya ya. Jadi paling elektronegatif berarti paling kuat menarik atau menerima elektron dari atom lain ya.
Di hal ini berarti juga unsur atau atom tersebut sukar melepas elektronnya, gitu ya. Diingat kata kuncinya ini nih ya. Jadi kalau mudah melepas elektron sama dengan sukar menarik atau menerima elektron. Sama dengan jari-jari atomnya lebih besar, sama dengan energi ionisasinya lebih kecil, atau sama dengan afinitas elektronnya lebih besar, dan sama dengan juga elektronegativitasnya lebih kecil ya. Itu kata kuncinya yang perlu dihafalkan dulu ini ya, nanti dipahami gitu ya. Jadi untuk menjawab ini salah satu cara saja ya, misalnya mana yang jari-jari atomnya lebih besar. Nah, kita lihat unsur atau atom X dan Y ini sama-sama memiliki kan tadi 3 kulit ya. Sepintas jari atomnya sama, tapi kenyataannya kan tidak ya. Di soal yang nomor 1 tadi sudah dijawab itu. Mana jari-jari atomnya yang paling besar atau paling kecil ya. Nah itu. Jadi jelas di sini ya. Nah ini ya. Ini 3 kulit, tapi ini mempengaruhi. Jadi jari atomnya yang paling kecil jelas kan, yang unsur atau atom Y. Karena ini daya tarik inti pada elektron terluar sangat kuat ya. Nah seperti itu, berarti sukar dilepaskan, ionisasinya pasti lebih besar ya, karena sukar untuk melepaskan elektron. Oke. Jadi elektron terluar atau Fi dari atom Y kan 2 tadi ya, lebih banyak daripada atom X ya, yang hanya 1. Dijelaskan sini ya. Nah, kemudian juga secara teori semakin banyak elektron terluar, maka daya tarik inti pada elektron terluar tersebut semakin besar. Ini sudah berulang-ulang Pak jelaskan ya. Jadi akibatnya akibatnya jaraknya akan semakin dekat atau mengkerut yang tadi itu ya. Dengan kata lain, jari-jari atomnya akan semakin pendek atau semakin dekat. Nah, karena itulah atom atau unsur Y ini lebih kecil jari-jari atomnya daripada atom atau unsur X. Sudah jelaskan ini ya, yang ini. Maka elektron maka atom X jari-jari atomnya lebih besar kan ya. Berarti lebih mudah melepas elektron. Kalau lebih mudah melepas elektron, kan lawannya sukar menerima atau menarik elektron. Ingat itu ya. Berarti elektronegativitasnya untuk atom atau unsur X ini akan lebih kecil dari atom atau unsur Y. Nah itu ya. Jadi itulah jawabannya seperti itu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa kalian pahami ya. Tapi yang jelas terus belajar dan belajar ini sebagai pelatihan soal yang mudah-mudahan kalian dalam nanti tes lisannya bisa menjawab dengan baik ya. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat terus belajar dan sehat terus ya, walaupun harus PDR belajar dari rumah, tapi kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.